Ya, dan beragam kritik untuk meluruskan proses demokrasi politik yang akan kita hadapi 2024 mendatang ini terus berdatangan. Salah satu yang sedang jadi sorotan tadi, dugaan manipulasi verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Dan sejumlah temuan sudah mencuat di media, namun hingga kini belum ada yang tegas bersuara baik KPU maupun Bawaslu. Untuk membahasnya malam ini sudah bergabung bersama kami di studio ada Ketua KPU RI periode 2021-2022 Mas Ilham Saputra. Selamat malam Mas Ilham. Selamat malam Mas. Dan kemudian juga ada Mas Ferry Amsari dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Selamat malam Mas Ferry. Malam Mas. Tadi sudah menyimak apa yang sudah saya paparkan terkait kronologi mencuatnya kasus ini. Ada yang keliru atau yang perlu ditambahkan Mas Ferry? Tadi sudah luar biasa ya untuk jadi resum peristiwa ini. Hanya saja saya mungkin ingin menambahkan bahwa KPU sudah pernah menyatakan menerima somasi dengan kemudian mengirimkan surat kepada kami untuk kemudian melakukan cross check. Ya. Dan KPU sempat mempertanyakan bahwa kami tidak mengungkapkan nama-nama, tentu saja tidak dan tidak akan begitu ya. Karena untuk faktor perlindungan nanti dalam proses lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan proses hukum, kami akan ungkapkan semua satu persatu alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang menurut kita sangat valid begitu ya. Dan tentu saja ini dalam rangka juga melindungi mereka karena ini sedang berjalan. Hanya saja sikap KPU kan mendua, menyatakan menerima somasi, tetapi mempertanyakan berbagai hal yang kami sampaikan. Padahal kalau betul menerima somasi berarti mereka mengakui terjadi peristiwanya dan mau memperbaiki itu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat satu persatu alat bukti yang kami miliki akan kami sampaikan, baik dalam rangka menuju proses di DKPP maupun untuk membuka informasi kepada publik. Ya, nah ini kan teman-teman koalisi sudah melayangkan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Sudah ada respon atau ada jawaban? Melaporkan ya, dan sejauh ini kita belum dapat karena kan ada proses di DKPP dan saya pikir kita akan menunggu proses itu. Sementara kita juga akan mencoba melaporkan ke polisi ya, dugaan terutama soal perusakan dokumen atau pemalsuan dokumen yang juga berkaitan dengan kepentingan para saksi. Karena ini ada kaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang kebetulan kita punya data yang cukup banyak yang bisa mengungkapkan terjadinya kecurangan. Bagi kita semakin KPU membantah, semakin terasa kebohongannya. Dan hari-hari ini saya lihat akan bertambah kebohongan dari apa yang kita lihat dari data itu ya. Apa yang membuat responnya ini semuanya terkesan lambat begitu? Ya, saya tidak tahu ya, saya tidak ingin menuduh DKPP dan Bawaslu. Tetapi dari satu data yang kita temui, memang ada pernyataan dari pimpinan KPU bahwa kalian semua yang di daerah ikuti kami saja karena DKPP dan Bawaslu juga sama kita. Nah mudah-mudahan kelambatan ini bukan karena faktor itu ya. Mudah-mudahan karena memang sedang mempersiapkan secara profesional masing-masing tugasnya. Hanya kita heran juga dengan teman-teman Bawaslu kenapa kemudian menganggap belum ada ya kecurangan dan segala macam. Mestinya begitu verifikasi itu bermasalah, KPU sudah mengetahui, Bawaslu sudah mengetahui. Hanya saja kita juga dapat terkonfirmasi akses teman-teman Bawaslu untuk memastikan verifikasi faktual di Sipol itu terbatas. Jadi Bawaslu sendiri sebenarnya sudah mempertanyakan mestinya, kok kalian membatasi akses kami? Dan itu adalah salah satu tanda bahwa ada yang tidak benar di proses Sipol. Ya, dan sebagai informasi kami juga sudah mencoba untuk menghubungi KPU, bahkan Bawaslu dan juga DKPP mengundang untuk berdialog bersama kita pada malam hari ini, namun memang belum ada responnya begitu ya. Tapi tadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didesak untuk memeriksa semua jajaran KPU baik pusat maupun daerah yang diduga melakukan pelanggaran. Karena disinyalir ada kekuatan atau skenario lain di belakang ini. Apakah Anda melihatnya juga seperti itu, Mas Ferry? Saya pikir ya dari apa yang kita temukan di lapangan memang ada banyak faktor skenario yang mungkin bisa menjadi alasan ya kenapa kecurangan ini dilakukan. Tapi kami tidak ingin berkonsentrasi dari
tujuannya saja, tapi kami konsentrasi benarkah telah terjadi kecurangan ya. Jadi kalau kita fokus dengan tujuan nanti itu akan menimbulkan perdebatan baru. Tapi fakta bahwa telah terjadi kecurangan menjadi jauh lebih penting. Nanti mudah-mudahan di sidang DKPP akan terungkap apa saja tujuan sebenarnya, atau di sidang pidana ya kalau memang masuk laporan pengerusakan dokumen atau pemalsuan dokumen ya. Baik, saya akan ke Mas Ilham sebagai penjabat Ketua Komisioner KPU 2021-2022 ya. Melihat kasus ini seperti apa? Ya sebetulnya dugaan-dugaan kuat ini memang kalau benar dugaan itu memang melanggar mekanisme. Jadi misalnya saja kalau pengalaman saya menjadi anggota KPU, justru perintah-perintah keras kami kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota adalah jangan melanggar aturan, gitu kan? Kita bisa Bukan ancaman. Bukan ancaman. Kalaupun mengancam karena ada indikasi teman-teman KPU provinsi dan teman-teman kabupaten melakukan potensi kecurangan, gitu, atau kesalahan administrasi. Nah itu kami tegur, bahkan kami surati melalui surat dinas, atau juga kemudian kami telepon langsung. Nah itu yang paling tepat sebetulnya, karena memang perintah dari KPU RI kepada KPU provinsi dan kabupaten kota itu kan hierarkis dia, ya. Jadi memang harus dilakukan, dilaksanakan. Tetapi kalau kemudian melanggar aturan, seharusnya kemudian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bisa kemudian mempertanyakan sesuai peraturan ini, tidak sesuai dengan peraturan A, peraturan B, atau undang-undang B, undang-undang A gitu ya. Itu jelas sekali. Nah, jadi saya kira kalau kemudian kalau ada dugaan intimidasi, dugaan kecurangan, saya kira ini perlu diusut. Karena apa? Salah satu suksesnya berjalannya penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu yang bisa dipercaya oleh publik. Betul. Kalau belum apa-apa di tahapan awal verifikasi partai politik sudah ada persoalan, saya khawatir kepercayaan publik kepada KPU akan semakin berkurang. Dan itu akan mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Tapi ketika Anda menjabat, pernahkah Anda menemukan kasus seperti ini? Pernah, kita pernah mengadukan salah satu kasus ini. Kalau kasus ini saya tidak menemukan di masa periode saya. Tetapi kemudian kami pernah mengadukan anggota KPU kabupaten kota berdasarkan investigasi dari teman-teman KPU provinsi diadukan ke DKPP dan itu dipecat karena penyalahgunaan memanipulasi suara. Nah itu kan persoalan memang itu hal yang dilanggar aturannya. Apakah prosesnya lambat juga pada saat itu? Alhamdulillah ketika itu tidak ada proses lambat. Nah, Anda melihatnya kenapa saat ini kok terkesan lambat? Saya tidak melakukan investigasi. Karena takut masuk rumah sakit. Mungkin Pak Ferry bisa melakukan investigasi soal itu. Tetapi memang di DKPP itu memang ada aturan, ada beberapa prosedur-prosedur harus dijalankan. Nah semoga tadi bukan karena rekayasa atau karena memang perlambat. Tapi memang karena perlu dicari bukti-bukti lain, perlu kemudian ketika sidang disiapkan administrasinya lebih lanjut seperti itu. Nah, Mas Ferry, kalau tidak salah koalisi sudah mengajukan ada 3 gugatan pelanggaran atau somasi. Apa saja yang diajukan? Pertama baru somasi, satu ke KPU-nya, kedua laporan kepada DKPP. Nah ada rencana dalam waktu dekat laporan berikutnya dari KPUD yang berbeda. Sekaligus kita menambahkan bukti-bukti lain. Dan laporan-laporan ini kita akan buat satu rangkaian ya untuk mengindikasikan bahwa memang ada perintah dari pusat kepada daerah. Jadi makanya dipisah-pisah. Apakah hingga saat ini bukti yang ditemukan atau yang didapatkan oleh teman-teman koalisi ini belum cukup kuat untuk dilaporkan begitu atau bagaimana? Bukti itu sangat kuat. Karena itu kita yakin. Tidak mungkin kita gegabah ya melakukan kritik kepada KPU. Karena bukti kuat itu pula kita harus hati-hati. Dan paling penting kenapa kemudian alat bukti ini belum banyak kita sebarkan satu persatu. Karena mempertimbangkan keselamatan teman-teman KPU daerah. Karena tidak ada laporan saja mereka diintimidasi, diancam bakal masuk rumah sakit. Apalagi kemudian ada laporan yang kita tentu saja khawatir keselamatan mereka. Kita sedang menunggu ya. Komunikasi lebih lanjut dengan LPSK. Kalau kemudian keamanan teman-teman ini sudah terjamin, mudah-mudahan kita akan segera membongkar banyak hal ya yang kita temukan ke publik dan juga di DKPP. Nah, apakah hingga saat ini proses bergulir perlindungan terhadap para korban yang memberikan kesaksian ini belum ada? Belum ada. Belum ada. Tapi apakah ancaman dan intimidasi itu masih terus didapatkan oleh mereka? Sejauh yang kita terima laporannya memang ada peningkatan ya, baik bentuknya suasana di
ruang pekerjaan maupun kecurigaan dari pusat, provinsi kepada mereka, begitu ya. Bahwa mereka adalah pihak yang dicurigai sebagai pelaku pelaporan terhadap tindakan curang yang dilakukan KPU RI. Baik. Nah, saya ke Mas Ilham dulu sekarang. Menjadi anggota KPU RI atau KPUD itu sepertinya duduk di kursi panas, begitu ya. Banyak sekali godaannya, banyak sekali tantangannya. Ketika Anda menjabat, apakah itu juga yang dirasakan? Tentu ya, artinya gini, kritik-kritik terhadap KPU, terhadap penyelenggara pemilu adalah suatu hal yang biasa. Karena biar bagaimanapun dalam alam demokrasi, sebuah lembaga negara, pejabat negara itu tidak luput dari kritikan-kritikan seperti itu. Tetapi kemudian itu bisa dijawab tentu dengan kinerja. Ya, pertanyaan-pertanyaan, Bang Ferry juga dulu pernah mengkritik kami gitu kan, luar biasa. Tapi nggak pernah di rumah sakit kan? Oh, nggak pernah. kami selalu menerima NGO dengan baik sekali. Kemudian kritik-kritik dan masukan-masukan kami jalankan kalau memang itu sesuai dengan peraturan undang-undangan dan kami mampu lakukan. Jadi itu sebenarnya persoalan biasa saja kalau kemudian KPU berjalan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Itu no problem. Kritik-kritik itu adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. Nah, yang jadi persoalan kemudian tudingan-tudingan ini atau kemudian dugaan-dugaan kuat terhadap penyelewengan atau upaya-upaya penyelewengan di verifikasi partai politik, kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, Bawaslu ada keinginan tidak untuk kemudian melakukan investigasi tindakan ini. Udah dilapor oleh teman-teman koalisi misalnya saja. Nah, padahal dulu di masa kami Bawaslu itu soal penggunaan sipol saja disoal, gitu. Penggunaan sipol disoal gitu karena tidak ada dalam undang-undang dan lain sebagainya. Nah, sekarang harusnya kemudian Bawaslu harus lebih ketat karena dugaan-dugaan ini semakin kuat kan seperti itu. Nah, kemudian juga DKPP juga demikian. Harusnya tidak perlu kemudian menunggu laporan dan sebagainya walaupun memang DKPP dalam peraturan undang-undangan dibuat seperti itu. Tapi ketika laporan itu masuk, ya diproses saja dengan cepat. Karena itu adalah upaya untuk pengungkapan kebenaran. Nah, saya khawatir juga kalau kemudian hal-hal seperti ini seakan-akan ditutup-tutupi dan kemudian juga ada upaya dugaan intimidasi dan sebagainya. Ini saya khawatir kemudian penyelenggara pemilu menjadi ada kendala, ada persoalan gitu dalam tubuh penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan tadi seperti Mas Ilham bilang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Ya. Nah, tadi juga Mas Ferry sempat mengatakan kan di sipol ini boleh dibilang bisa menjadi akar permasalahannya karena sangat tertutup, bahkan Bawaslu aja tidak bisa mengakses dengan mudah aplikasi yang seharusnya menjadi satu-satunya. Saya agak meragukan sebenarnya, Mas. Sorry, Mas Ferry. Saya agak meragukan kalau kemudian Bawaslu tidak bisa mendapatkan akses. Di masa saya itu mereka minta seluruh sistem informasi mereka minta akses dengan surat yang resmi dan kemudian kita berikan. Itu bisa. Apa saja yang itu wajib, Mas, wajib dipenuhi. Karena apa saja yang bisa dibuka? Dia mengawasi sistem informasi kecuali yang terkait dengan persoalan personal caleg misalnya. Itu tidak bisa kita kemudian, ya kita bisa berikan namun ada perjanjian bahwa ini tidak bisa diungkap kepada publik misalnya hal tertentu yang kemudian tidak mau atau kemudian sang caleg tidak mau, tidak bersedia untuk kemudian dipublikasi. Karena ada tuh dalam form C berapa saya agak lupa itu ada formnya dibintangi mau dipublikasi atau tidak. Kalau mau kita publikasi. Berarti seharusnya bisa ya? Oh bisa, Mas, dari semua sistem informasi, logistik segala macam. Itu pelanggaran buat kami kalau kemudian tidak memenuhi secara undang-undang mereka harus bisa mengakses. Karena mereka bagian yang akan mengawasi proses termasuk juga verifikasi faktual. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Nah, kalau mereka tidak bisa akses, bagaimana mereka bisa tahu ini benar atau tidak benar? Nah, kita menemukan variatif ini terjadi. Ada yang bisa akses tetapi beberapa hari kemudian tidak bisa. Ada yang kemudian hanya beberapa hari bisa akses lalu tidak bisa sama sekali. Ada yang sama sekali tidak bisa mengakses. Dari awal? Dari awal. Nah, ini kan sebenarnya kalau mau bicara tugas Bawaslu, Bawaslu semestinya harus segera merespon. Karena itu saja tidak bisa mengakses sudah menjadi pelanggaran dari tindakan KPU. Nah, itu artinya berarti itulah alasan koalisi teman-teman mendesak agar sipol ini diaudit. Yes. Jadi kalau ingin mau jujur, gampang saja. KPU dengan berani melakukan audit forensik dari sipol sehingga pasti akan diketahui di mana dan kapan data itu berubah. Kalau betul-betul tidak curang, tidak akan terjadi itu ya. Semua data akan berjalan sewajarnya. Kalaupun memang kata Ketua KPU ada TMS lalu menjadi MS karena perbaikan juga akan terlihat di sana apa saja yang diperbaiki.
Nah, kalau mau jujur silahkan buka dan tunjukkan kepada publik kebenaran siapa sesungguhnya sebelum kami menyampaikan bukti-bukti di proses DKPP atau pengadilan. Tapi beberapa kali juga Pak Idam Holik dari KPU mengatakan bahwa sipol ini sebenarnya cuma alat bantu. Ya. Tanggapan Anda? Memang alat bantu, Betul. tetapi alat bantu memudahkan peserta untuk kemudian mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh KPU. Tidak alat bantu untuk mencurangi proses penyelenggaraan pemilu. Nah, memang alat bantu. Kalau ini memang alat bantu, kita sadar semua juga bergantung kepada kejujuran manusia kan. Sebagai alat bantu, ya manusianya kalau jujur dia akan membantu. Kalau dicurangi, alat bantu itu bisa menjadi alat kecurangan. Sebetulnya sipol itu adalah upaya kita, upaya penyelenggara Memudahkan. untuk transparansi. Betul. Iya kan, transparansi memudahkan dan juga untuk memudahkan partai politik. Jadi partai politik bisa mengupdate kapan saja ketika mereka mau mengupdate anggota-anggotanya, tinggal minta izin kepada KPU, kita buka aksesnya, silakan dilakukan. Jadi saya kira betul alat bantu, tetapi bukan hal yang kemudian malah tidak transparan. Kalau memang KPU kemudian menganggap bahwa tidak ada persoalan, ya kita audit saja bareng-bareng, kita lihat jejak digitalnya seperti apa. Gitu. Teman-teman Partai Prima kan pernah juga mengungkapkan, Mas, bahwa ketika mereka mau mencoba mengakses sipol, ternyata ada beberapa hari kemudian mereka tidak bisa akses. Ini peserta nih. Tapi begitu mereka lapor ke Bawaslu, Bawaslu juga mengatakan, jangankan kalian, kami juga tidak bisa akses. Jadi ini sudah problematika yang sebenarnya sudah bisa diantisipasi jauh hari oleh Bawaslu. Bentuk pelanggarannya, kenapa tidak bergerak, ya saya juga tidak tahu. Nah, jika terbukti ada kecurangan, apakah partai yang sudah ditetapkan ini nanti bisa dianulir? Begitu pula dengan partai yang sudah mendapat kesempatan untuk administrasi dan verifikasi ulang yang baru saja tadi kita bahas. Tapi nanti tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Prime News. Terima kasih Anda masih bersama Prime News. Kami masih membahas terkait dugaan manipulasi, verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 bersama dua narasumber kami pada malam hari ini. Mas Ferry, kita lanjutkan. Tadi, adakah selain desakan mengaudit sipol, apakah saatnya pemerintah turun tangan dalam hal ini Komisi 2 untuk segera evaluasi kah atau memanggil KPU kah? Tentu Komisi 2 sebagai DPR yang tugasnya mengawasi dalam salah satu objeknya adalah soal penyelenggaraan pemilu, politik dan segala macam begitu ya. Saya pikir memang harus ada peran untuk mendesak keterbukaan. Tapi jangan berperan untuk campur tangan dan menyembunyikan permasalahan. Mestinya harus ada itu. Saya lihat ketika Komisi 2 bicara di CNN ya, ketika itu yang direspon dari video adalah apakah ini kalau tidak benar bisa dihukum, kan bukan itu responnya. Tapi kalau ini benar, apakah kalian siap bertanggung jawab karena kami yang memilih Anda dan Anda tidak boleh curang. Nah, ini problematika yang membuat semangat publik terhadap pemilu kita jadi rendah. Antara peserta dan penyelenggara tidak terlihat komitmen untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik. Mestinya tergambar dari sikap. Kami akan memanggil dan betul-betul mempertanyakan ini, dan bahkan kalau ada hal-hal kecil yang semestinya menjadi kewajiban tidak dijalankan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, mestinya KPU sudah mempertanyakan itu, Komisi 2 sudah mempertanyakan itu dan menganggap ini sebagai tindakan kelalaian, belum lagi pelanggaran. Nanti pelanggaran akan disampaikan di DKPP begitu. Nah, kalau menurut Mas Ilham sendiri, pemerintah itu harusnya saat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, KPU sebenarnya tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun sebetulnya kan, tetapi kinerjanya bisa dipertanyakan. Ya artinya Komisi 2 harus penuh dengan komitmen full gitu ya, bahwa atas nama agar penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan baik dan demokratis, tentu harus menegur ke KPU apakah benar ada penyelewengan ini. Apakah bukti-bukti yang kemudian diberikan oleh teman-teman koalisi benar-benar dilakukan oleh kalian. Kan itu bisa dilakukan sebetulnya, melakukan verifikasi terhadap kebenaran bahwa apa yang kemudian dituduhkan, dugaan-dugaan itu benar atau tidak. Dulu kami soal-soal seperti itu dipanggil langsung diinterogasi dan sebagainya gitu. Jadi harus cepat dan memang juga
bagian dari tugas pengawasan dari DPR seperti itu. Nah, tadi sebelum break kan saya sempat bertanya, ketika kecurangan ini atau bukti kecurangan ini ditemukan, apakah partai yang sudah ditetapkan secara hukum ini bisa dianulir? Ya kalau bisa sih bisa ya, tapi saya mau juga menjelaskan kan bahwa problematika di sipol kita dan kemudian di verifikasi administrasi dan faktual kita tidak mudah dilewati oleh banyak partai. Tapi kalau terbukti melanggar, menurut saya tidak ada alasan untuk tidak menganulir ya partai-partai yang bermasalah. Hanya saja partai ini pasti akan merasa tidak fair. Bahkan oleh partai yang ada di dalam parlemen, kalau mekanisme ini diterapkan kepada mereka, mungkin berat juga bagi mereka. Jadi kita akan menganulir partai-partai di luar parlemen yang kemudian tercatat punya masalah. Padahal ini ada ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, berbicara soal tidak fair, hari ini kita mendengar bahwa Partai Umat sudah bisa dan lolos verifikasi administrasi ulang, baru administrasi ulang ya. Dan sekarang dalam proses verifikasi faktual. Sudah ada suara-suara dari partai yang tidak lolos merasa iri dan sudah akan melakukan gugatan begitu. Ini bagaimana nanti? Ada satu hal yang tidak adil saya lihat dalam proses verifikasi terhadap Partai Umat dengan partai yang lain. Kalau dilihat dari catatan yang disampaikan oleh CNN dalam berita sebelumnya ketika Pak Amin Rais menyampaikan ketua umum mereka bertemu dengan ketua KPU, ini kan perlu dipertanyakan pertemuan ini apapun alasannya itu tidak berimbang dengan partai-partai yang lain yang oleh ketua KPU tidak dipertemukan dengan ketua partainya. Di titik ini saja sudah terjadi ketidakadilan. Bagaimana kita bisa menganggap bahwa partai yang lain merasa ini proses yang fair ya. Ketika Partai Umat yang akan sebentar lagi kalau lolos verifikasi faktual ya ternyata mendapat pertemuan yang istimewa dengan ketua KPU. Sementara partai-partai yang lain malah mungkin dihindari oleh ketua KPU. Nah, Anda pernah didatangi oleh partai-partai atau banyak partai? Sebetulnya gini, saya usnuzon aja nih, prasangka baik saja. Mungkin ini dalam pertemuan adjudikasi di Bawaslu ketika Partai Umat melakukan gugatan kepada Bawaslu adjudikasi gitu kan. Nah, mungkin pertemuannya di situ. Nah, saya tidak tahu mekanisme partai-partai lain yang tidak lolos yang kemudian sudah melaporkan ke Bawaslu, apakah kemudian ketua KPU juga hadir bersama ketua partainya? Ya, waktu keterangan Pak Amin Rais itu bukan pertemuan adjudikasi. Tapi pertemuan di tempat lain yang menyampaikan bahwa Partai Umat tidak lulus. Nah, ini fakta baru lagi. Saya tidak tahu itu. Nah, itu bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertemuan-pertemuan khusus itu tidak baik gitu ya untuk kemudian apalagi dalam proses menuju adjudikasi. Baiknya kemudian pertemuan-pertemuan itu juga mempertanyakan terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu bisa dilakukan di kantor. Nah, saya tidak tahu apakah itu dilakukan di kantor, personil atau apa. Nah, mungkin Kang Ferry, Pak Uda Ferry lebih tahu soal itu. Nah, baiknya kemudian proses-proses yang informal itu tidak dilakukan di luar kantor, harusnya di kantor saja dilakukan. Tapi sekali lagi memang harusnya partai-partai lain juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Misalnya gini, ketika orang mendaftar, yang partai A diterima oleh ketua KPU, partai B diterima oleh kepala biro misalnya, itu saja sudah merupakan ketidakadilan atau sama ya perlakuannya. Nah, tapi dari proses ini memang tidak akan mengganggu tahapan pemilu 2024. Tapi apakah akan kedepannya akan seperti apa ini? Itu seperti saya bilang, Mas. Habis ini kita ada penentuan dapil dan bahkan MK baru saja memutuskan bahwa dapil yang selama ini bagian tidak terpisahkan dari undang-undang untuk DPRD dan DPRD provinsi dikembalikan ke KPU. Wah, ini peluang yang luar biasa. Karena dapil-dapil yang di undang-undang ini banyak yang bertentangan dengan misalnya jumlah penduduknya. Jumlah penduduk kan terus berkembang ya, Mas Taufik ya, terus berkembang. Nah, apakah kemudian yang sekarang di undang-undang itu akan sama dengan jumlah penduduk untuk menentukan dapil? Kemudian ada dapil yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan dapil. Misalnya Cianjur dengan Bogor. Cianjur dengan Kota Bogor itu tidak berbatasan langsung, Mas. Prinsip untuk pembentukan dapil adalah dia harus berbatasan langsung. Misalnya seperti itu. Belum lagi nanti kampanye. Yang saya khawatir lagi nanti rekapitulasi dan sebagainya. Jika ada hal seperti ini, maka ketidakpercayaan publik kepada KPU ini harus dijawab dengan kerja-kerja yang baik, kerja-kerja yang optimal gitu ya. Nah, sehingga dugaan-dugaan terhadap KPU yang selama ini ada dalam verifikasi partai politik ini bisa dihindari seperti itu. Nah, satu lagi selain ketidakadilan, suara-suara yang sekarang terdengar mudah-mudahan tidak sumbang nih ya, sudah mulai terdengar itu adalah ketika
dugaan manipulasi kecurangan verifikasi parpol ini akan dijadikan kendaraan atau alat oleh sebagian orang untuk menunda pemilu dan sebagainya. Anda melihatnya? Saya merasakan ada upaya itu ya, mencoba untuk memanfaatkan segala cara untuk menunda pemilu. Tapi sekali lagi saya bilang penundaan pemilu adalah kejahatan terbesar demokrasi, kepemiluan kita. Tidak dikenal istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu 7/2017 yang ada itu susulan dan lanjutan. Yang maknanya adalah apapun yang terjadi ketika terganggu pemilu, dia tidak ditunda. Dia mau disusul atau dilanjutkan. Jadi pemilunya tetap harus dilangsungkan. Bahkan kalau terjadi gempa besar di satu TPS ya, kalau memang di tahapan tertentu atau di daerah tertentu terjadi tahapan yang putus, dilanjutkan, prosesnya akan disusul. Kalau belum terjadi proses tahapan, terjadi gempa, ya susulan begitu ya. Jadi tidak dihentikan pemilunya, tidak ditunda pemilunya, pemilunya tetap lanjut. Hanya bisa tahapannya disusulkan atau kemudian dan hanya di daerah yang bencana dan tadi. hanya di daerah bencana. Tapi apakah Anda mendengar suara-suara ini juga? Saya kira saya belum melihat itu ya, dan saya kira sangat tidak relevan ya untuk kemudian menunda pemilu. Sekali lagi, selama konstitusi menyatakan 5 tahun sekali, undang-undang pemilu seperti disampaikan Uda Ferry masih seperti itu, ya saya kira tidak ada alasan untuk kemudian menunda pemilu. Oke. Kalau Anda melihat kasus ini, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar tidak ada lagi yang seperti ini? Ini kan kalau tidak salah di 2019 juga ada dugaan dan juga pelaporan pengaduan terkait ini banyak begitu. Apa yang harus dilakukan? Menjawab sesuai dengan pertanyaan dari publik. Saya kira gitu. Ketika situng kami dipertanyakan, kami jawab bahwa situng kami bekerja seperti ini. Situng ini alat bantu. Dan alat bantunya memang tidak ada kecurangan. Ketika kemudian formulir C1 itu dihitung, tapi kemudian bisa dirubah pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, di kabupaten jika ditemukan ada persoalan, kan begitu. Nah, hal seperti itu harus dibuat transparan bahwa apa yang kami lakukan benar. Nah, kalau sekarang dugaan ini kan dugaan kecurangan tidak dibuktikan dengan jawaban yang somasi belum dijawab, atau kemudian permohonan terhadap audit SIPO juga belum dijawab, misalnya seperti itu. Jadi ya KPU harus transparan dan kemudian menjawab pertanyaan publik terhadap dugaan-dugaan tadi, seperti itu. Untuk teman-teman koalisi, gugatan sudah diajukan, somasi juga sudah diajukan, tapi belum juga mendapatkan respon. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Tentu selain proses hukum yang akan terus kami lanjutkan, kami juga menghimbau ya kalau lembaga yang berwenang untuk kemudian menetapkan upaya perbaikan proses penyelenggaraan pemilu kita juga bertindak. Misalnya kami menuntut agar seluruh penyelenggara yang terlibat dengan proses kecurangan ini harus diganti dari pusat hingga ke bawah. Diganti semua. Yang tercium aromanya patut dicurigai ada alat buktinya, ganti semua. Karena ini tidak akan mengganggu proses pemilu karena otomatis itu ada proses pergantian ya, semacam PAW-nya lah begitu ya, yang tidak akan mengganggu proses. Dan saya yakin seluruh daftar penyelenggara yang siap menggantikan ini adalah orang-orang yang pernah punya pengalaman dalam kepemiluan. Jadi tidak ada soal. Problematikanya mau tidak mau membiarkan atau tidak membiarkan kecurangan ini. Kalau saya lihat beberapa kasus terdahulu di beberapa era KPU ya, bahkan KPU ketika melaksanakan putusan MK dipertanyakan bisa diberhentikan. Ini yang sudah jelas-jelas terang benerang kecurangannya malah diabaikan dan dibiarkan. Saya khawatir ini adalah kejahatan berjamaah ya. Semua terlibat dalam kecurangan ini dan ini betul-betul memilukan kita. Mungkin menunggu bukti-bukti itu diungkap. Mudah-mudahan. Saya pikir sudah ada waktunya kita di DKPP dan mereka juga sebenarnya sudah punya bukti itu. Saya yakin ya. Tinggal mau berkata jujur kepada publik atau tidak. Kapan akan mengungkap bukti itu? Sepanjang DKPP segera menggelar sidang, kita akan mengungkapkan. Sampai menunggu sampai ya, kapan? Kan sudah mulai satu persatu ya. CIN sudah dapat sesuatu, kita juga sudah memberikan sesuatu kepada publik. Sama-sama nih dengan teman-teman media mengungkapkan ini. Kita semua punya data itu. Hanya tinggal waktu untuk membuktikannya. Ini semakin lama yang berbohong akan menambal kebohongannya dengan kebohongan baru, tapi kita juga akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran baru. Mas Ilham, setuju tadi yang dikatakan oleh Mas Ferry untuk
merombak susunan KPU ini yang Kalau komentar dia ada coy itu. terindikasi melakukan kecurangan. Iya, saya kira kalau kemudian DKPP bekerja, Bawaslu bekerja dengan bukti-bukti yang nyata, kenapa tidak itu bisa dilakukan? Kalau itu terbukti memang begitu mekanisme dalam Undang-Undang 7 2017. Ya, dilaporkan DKPP, dipecat, diganti oleh PAW berikutnya. Memang begitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana proses aduan-aduan dari teman-teman koalisi dan juga kemudian Bawaslu menemukan bukti-bukti yang seperti dugaannya udah sangat kuat gitu kan. Tinggal kemudian Bawaslu berinisiatif kemudian melakukan pengawasan terhadap verifikasi partai politik saat ini dan juga nanti pembentukan dapil dan tahapan-tahapan selanjutnya. Ya baik. Terakhir dari Mas Ilham, apa yang harus dilakukan oleh anggota KPU ini untuk menjaga netralitasnya, menjaga tetap bersih dan tetap jujur begitu? Ya sebenarnya simpel ya. Pertama ingat sumpah. Ya kan sumpah ini kan ya ini walaupun klise tapi langsung terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Itu pertama. Kedua, pertemuan-pertemuan dengan partai politik, dengan orang-orang yang kemudian terlibat dalam proses penyelenggaraan yang memang tidak boleh ditemui oleh KPU, datang ke kantor. Jangan ada pertemuan-pertemuan khusus. Karena itu sangat berpotensi untuk melanggar. Percaya dengan saya. Ada upaya untuk memberikan uang lah, ada upaya memberikan dan lain sebagainya. Nah kemudian tegakkan integritas penyelenggara pemilu. Udah itu aja. Ya. Kalau itu kemudian dipatuhi, dipedomani, insya Allah tidak akan ada persoalan-persoalan yang muncul dugaan-dugaan seperti ini. Ya intinya dugaan manipulasi dan kecurangan ini harus diungkap secara jelas dan juga benderang. Jangan sampai menjadi noda dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dan tadi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan juga bersih. Terima kasih Mas Ferry Amsari atas kehadirannya dan juga Mas Ilham Saputra. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami akan kembali usai jeda. Presiden Jokowi menjajal LRT Jabodebek bersama sejumlah menteri yang akan resmi beroperasi Juli 2023. Selengkapnya tetap bersama kami.